Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. A'udzu bi kalimatil hittamati min syarri ma khalaq. Bismillahis sifa, bismillah asma, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was-sami'ul alim. Bismillah sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang cerah ini, yang penuh keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan dalam upaya melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur berjamaah. Insyaallah sedikit mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah ketakwaan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama, dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Hanya karena merasakan karunia dan rahmat Allah, kamu boleh bergembira, dan itulah yang lebih baik ya, atau berguna bagi mereka daripada apa yang kamu dapat dan apa yang kamu peroleh. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, janganlah kita berputus atau memutuskan sebuah keyakinan bahwa apa yang kita capai itu adalah dari kemampuan dan usaha kita. Ya. Dalam Mutiara Hikam, Ibnu Athaillah juga mengatakan ya, dalam maqalahnya, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur roja inda wujudid jalali. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi sesuatu kesalahan. Makanya kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu ya, kita bersandar, berlindung, berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap kepada apapun. Zahirnya syariat menyuruh kita untuk berusaha, untuk beramal secara maksimal, tetapi hakikatnya melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha kita. Ya. Contoh mungkin tatkala seseorang itu misalnya dia melakukan sebuah amaliyah, ya, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, kemudian dia berhasil meraih gelar sarjana, magister, doktor, bahkan profesor ya. Kemudian dia berkata bahwa ini hasil usahaku, ini hasil jerih payahku mendapatkan semua ini ya, apalagi dia sudah mendapatkan sebuah posisi yang baik, posisi yang strategis, misalnya tempat kerja yang nyaman, yang gajinya besar ya. Nah, dia merasa mungkin
ini sebuah adalah hasil karyaku, amaliyahku. Ya. Tidak boleh melakukan itu. Itu semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ibnu Athaillah min alamatil i'timadi alal amali. Ya. Kalau seseorang itu bersandar dengan usahanya, dengan amaliyahnya, maka orang itu berputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada yang mengatakan seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, betul. Tetapi apakah orang itu beramal untuk mendekati rahmat Allah? Tidak. Ya. Ada mengatakan, oh aku ini ahli maksiat, tapi aku nanti akan mendapatkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Itu kan kontradiktif. Apa yang menyebabkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, maka dekati yang menjadi penyebab daripada rahmat Allah itu sendiri. Ya. Berjamaah sholat, ya, tilawah Quran, taklim, bersedekah, itu kan amalan-amalan yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi sehebat apapun amal seseorang itu, tidak boleh menyandarkan pada hasil usahanya. Ini yang disampaikan dalam kitab Hikam, ya, Ibnu Athaillah mutiakan seperti itu. Ya. Kalau kita melihat juga daripada bagaimana ada seseorang, ya, dia beramal kebaikan-kebaikan, kemudian, ya, malaikat menghantarkan amalan-amalan itu, amalan puasa, amalan sholat, amalan zakat, amalan sedekah, haji, dan seterusnya. Ya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan amalan itu dibawa oleh malaikat hafadhah naik ke langit pertama. Ya. Tetapi pada saat di langit pertama, semua penghuni malaikat langit pertama itu terkagum-kagum atas amalan orang tersebut. Tetapi malaikat penjaga langit pertama mengatakan, lemparkan amal ini ke wajahnya, karena dia melakukan amal ini, tetapi dia beriringan dengan dia adalah seorang pengumpat, seorang penggibah. Ya. Mungkin amal itu lolos di langit pertama, naik ke langit kedua, diperiksa lagi oleh malaikat penjaga langit kedua. Ya. Lemparkan amalan ini ke wajahnya, karena dia melakukan amalia ini karena mengharapkan daripada dunia. Ternyata di malaikat di langit kedua lebih teliti daripada malaikat langit pertama. Lolos misalnya di langit kedua, ya, naik ke langit ketiga, ya, kemudian diperiksa amalan orang ini oleh malaikat penjaga langit ketiga ini, ya. Lemparkan amalan ini kepada pemiliknya, karena orang ini beramal karena dia sombong. Terus sampai ke langit ketujuh, ada pemeriksaan daripada malaikat-malaikat penjaga amal dari langit ke-1 sampai ke langit ke-7. Ya. Makanya tidak boleh kita menyandarkan sesuatu prestasi ibadah kita, prestasi kita, usaha kita berdasarkan kemampuan usaha kita. Ya. Itu yang artinya dalam kaidah-kaidah ilmu daripada tasawuf itu sangat-sangat ditekankan. Ya, tidak boleh kita melakukan sesuatu iktikad bahwa semua keberhasilan itu adalah karena amal ibadah kita, karena usaha kita. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan, dari kemaksiatan. Dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan pertolongan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kuliah zuhur siang kali ini, ya, tentang bagaimana seseorang itu, ya,
harus bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada amaliyah, ibadah dan kekuatan atau prestasi dirinya. Kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.